Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Vanessa Aviana Melinda MPD dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Izinkan saya Muhammad Farhan Syafiuddin bersama kelompok saya Nia Silveris 210103110064 dan Yuma Nadia Sofa Effendi 210103110068 dan Anggria Isnaini Mahesti dengan NIM 210103110070. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Terima kasih, disampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran interaktif. Media merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin. Jamaknya merupakan kata medium. Secara bahasa yaitu pengantar atau perantara. National Education Association atau NEA mengartikan bahwa media merupakan segala sesuatu hal yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dan dibicarakan dengan instrumen yang akan digunakan. Kemudian pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, pengorganisasian lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Sedangkan media pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap materi, orang, peristiwa yang bisa memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Atau bisa juga diartikan dengan sarana-prasarana non-personal atau manusia yang digunakan atau dipegang oleh seorang pendidik dalam proses kegiatan mengajar di dalam kelas. Sedangkan media interaktif merupakan media konstruktivis yang terdiri dari pembelajaran, siswa, dan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran berbasis teknologi yaitu komputer yang merupakan alat dalam multimedia dan jaringan web yang tersebar luas di seluruh dunia dan memiliki pengaruh yang sangat besar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pula karakteristik yang terpenting dalam pembelajaran interaktif adalah bahwa peserta didik itu tidak hanya memperhatikan objek yang disajikan oleh pendidik, tetapi juga diharapkan lebih berinteraksi atau memberikan timbal balik selama mengikuti pembelajaran. Menurut Miyarso, paling sedikit ada 3 macam interaksi yang sudah diidentifikasi. Yang pertama, ada pada tingkat pertama, peserta didik dengan sebuah program, misalnya seperti mengisi sebuah belangko pada teks yang sudah diprogramkan. Yang kedua, tingkat selanjutnya peserta didik dapat berinteraksi dengan mesin, misalnya mesin pembelajaran, laboratorium bahasa, dan simulator. Yang ketiga, bentuk ketiga media interaktif yaitu mengatur bagaimana interaksi antar peserta didik secara teratur tetapi tidak terprogramkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran interaktif. Jenis-jenis media pembelajaran interaktif itu ada 3. Yang pertama, software pembelajaran, perangkat komputer, dan website edukasi. Yang pertama, software pembelajaran. Pada saat ini, pada era 5.0 ini, sebagian besar peserta didik sudah memiliki gadget atau Android yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Pendidik dapat menyisipkan materi pembelajaran pada gadget tersebut melalui software pembelajaran. Misalnya, pendidik meminta siswa untuk menginstal aplikasi pembelajaran yang terdapat pada Play Store Android tersebut. Penggunaan software pembelajaran dirasa lebih efektif karena pada dasarnya
peserta didik lebih sering menggunakan gadget dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, penggunaan software pembelajaran pada perangkat gadget tersebut juga dapat minimalisir penggunaan gadget untuk aplikasi yang tidak penting. Dan yang selanjutnya ada perangkat komputer. Dalam upaya menumbuhkan semangat dan motivasi siswa dalam menerima materi pada proses pembelajaran, pendidik dapat menggunakan media digital multimedia berupa perangkat komputer yang digunakan untuk memutar film pembelajaran untuk media pembelajaran. Film maupun lagu yang diputar akan memberikan informasi melalui saluran visual maupun verbal yang dinilai lebih variatif dan memudahkan siswa dalam memahami proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada website edukasi. Di samping menggunakan perangkat komputer untuk memutar film maupun lagu serta software untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa, pendidik juga dapat mengajak siswa untuk membuka website edukasi sebagai nuansa baru dalam proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PowerPoint dan Autoplay dan Flash. Yang pertama adalah PowerPoint Microsoft. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang digunakan sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Menurut Azhar Arsyad, PowerPoint merupakan aplikasi yang banyak dipergunakan oleh orang-orang guna mempresentasikan bahan ajar maupun laporan, karya ataupun status mereka. Dan menurut Daryanto, Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang digunakan dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Di dalamnya sudah diprogram dalam kelompok Microsoft Office dan berbagai lagi pendapat dari para ahli. Yang kedua adalah Autoplay. How to Play adalah sebuah aplikasi yang dipergunakan dengan mengembangkan media pembelajaran dengan mengintegrasi beberapa media seperti gambar, suara, video, dan teks yang dijadikan dalam suatu bentuk presentasi. Autoplay atau media video juga adalah perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak multimedia dengan mengintegrasikan berbagai tipe media, misalnya suara, gambar, video, teks, dan flash ke dalam presentasi yang dibuat. Yang ketiga adalah Flash. Flash merupakan program yang digunakan untuk menggambar grafik maupun animasi yang dipasang oleh website. Menurut Yudiantoro, program ini berbasis pada vektor grafis, namun demikian juga dapat diisi dengan bitmap yang diimpor dari program lain. Salah satu perangkat lunak komputer yang diproduksi unggul oleh Adobe System adalah Adobe Flash. Adobe Flash bisa digunakan untuk membuat gambar vektor ataupun animasi gambar. Adobe Flash CS3 Profes merupakan sebuah animasi yang banyak digunakan oleh animator untuk menghasilkan animasi yang profesional. Menurut Madacoms, di antara program-program itu, Adobe Flash CS3 Profesional adalah program yang paling fleksibel dalam pembuatan animasi seperti animasi interaktif, game, company, profil, presentasi, movie, e-card, dan animasi yang digunakan dalam situs web.
Nah, Adobe Flash CS3 Professional adalah program yang termasuk baru. Untuk versi yang lebih baru lagi adalah Adobe Flash CS4 Professional, dan untuk yang terbaru lagi adalah Adobe Flash CS5 Professional. Menurut Wirosari, dahulu lebih kenal dengan Makromedia, tetapi sekarang telah diganti dengan istilah Adobe meski memiliki arti yang sama. Terima kasih disampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan PowerPoint, pemanfaatan autoplay, dan pemanfaatan Flash. Yang pertama yaitu pemanfaatan PowerPoint. Nah, manfaat program PowerPoint yaitu yang pertama, materi pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Yang kedua, penyampaian pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, materi pembelajaran disampaikan secara utuh, ringkas, dan cepat melalui pointer-pointer materi. Nah, dengan pembelajaran PowerPoint ini mempunyai banyak manfaat yang lain, diantaranya itu seperti efektif dan profesional, label yang layak diberikan pada aplikasi Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemanfaatan autoplay. Pemanfaatan autoplay yaitu aplikasi ini memang didesain khusus untuk membuat media pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik. Nah, untuk manfaatnya yaitu autoplay ini juga berguna untuk membuat animasi segala komponen yang ada pada setiap halaman. Dengan banyak animasi yang ditampilkan dalam tiap halaman, media ini akan membuat para audiens atau siswa atau penonton menjadi antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pemanfaatan Flash. Nah, pemanfaatan Flash ini sebelumnya Makromedia Flash atau lebih disebut dengan Adobe Flash adalah sebuah program khusus yang dikeluarkan Adobe untuk mendesain animasi 2 dimensi untuk keperluan berbagai hal. Contohnya seperti membuat animasi untuk web dan sebagainya, tergantung keperluan pengguna. Nah, selain itu, fitur-fitur baru ini membantu kita lebih memusatkan perhatian para desain yang dibuat secara tepat, bukannya memusatkan pada cara kerja dan penggunaan aplikasi tersebut. Nah, untuk kelebihannya yaitu merupakan teknologi animasi web yang paling populer saat ini sehingga banyak didukung oleh berbagai pihak. Yang kedua, ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, kebutuhan hardware yang tidak tinggi. Keempat, dapat membuat website, animasi web, animasi kartun, kartu elektronik, iklan TV, banner di web, dan presentasi cantik. Dan yang selanjutnya dapat ditampilkan di banyak media seperti web, VCD, DVD, televisi, handphone, dan PDA. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dan kami dari kelompok 11 izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.